Halo Kak, selamat pagi. Pagi, udah aman nih Kak audionya. Udah aman ya? Wah syukurlah. Sorry sorry. Oke, Kalau secara ini video sudah aman belum? udah aman banget Kak, Udah ya? clear. Oke deh, syukurlah. Terima kasih, terima kasih. Oke, nunggu 1 menit lagi ya Kak No sambil problem, santai. Slide-nya juga aku sudah siapkan. sip. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Ini yang teman-teman yang belum on cam, mungkin boleh on cam nih. Oke, mungkin karena udah 12 menit ya kita tungguin teman-teman yang lain juga. Jadi mungkin kita mulai aja dari sekarang sambil teman-teman nanti nyusul mungkin ada beberapa problem atau device-nya kah atau masih agak ketiduran mungkin baterainya lowbat gitu ya. Let's think positif aja gitu. Oke, dari Otavia belum tampil suaranya nih. Kalau dari teman-teman yang lain dengar nggak suaranya Destia atau Kak William dengar nggak Kak suaranya? Saya dengar aman nih. Oke. Oke, aman. Berarti mungkin Otavia boleh rejoin ya. Jadi kayak mungkin lagi device-nya lagi bermasalah. Oke, kalau gitu selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih weekend-weekend kita belajar Warahmatullahi loh, hebat wabarakatuh. banget. Teman-teman bener-bener semangatnya menitih karir ya. Semangat meniti karirnya luar biasa, weekend-weekend biasanya pada, molor ya, menikmati nonton Netflix, nonton drakor, tapi teman-teman ini join Zoom, terus, belajar loh hari ini. Jadi kita perlu apresiasi buat diri kita sendiri ya teman-teman, dan, asal teman-teman tahu, teman-teman yang ada di sini adalah beberapa introvert dan ekstrovert yang sedang struggling mungkin ya sama build up connection atau networking. Itulah kenapa mungkin teman-teman hadir di sini bersama Kak William. Nah, sebelum itu, sebelum aku benar-benar present Kak William dan teman-teman masuk ke materi, aku mau ngenalin dikit nih. Jadi teman-teman nih sebenarnya lagi mengikuti program apa sih? Gitu. Jadi teman-teman di sini itu ada di Job Hunt Class yang intinya tuh webinar yang spesifik gitu teman-teman. Jadi nanti bakal ngebahas materi-materi yang spesifik juga secara, nggak panjang-panjang tapi langsung, sesuai sama praktik dan, eee, topik sesuai expertnya sesuai dengan apa yang Kak William hadir hari ini juga nih kalau ngomongin tentang, networking, terus mungkin insecurities tentang personality gitu kayak, kayaknya aku introvert itu nggak bisa deh bikin, networking, susah deh kayaknya kenalan gitu. Nah, tenang aja teman-teman, nanti semuanya akan terjawab bersama Kak William Dut, seorang autor juga lecturer, dosen ya Kak, kemudian communication profesional juga. Nah, sebelum itu juga teman-teman aku mau ngingetin bahwa hari ini bakal ada giveaway juga yang bakal diambil mulai dari keaktifan, mulai dari teman-teman yang on cam nanti ya, nanti langsung dipilih sama Kak William. Terus juga ada dari pertanyaan-pertanyaan yang menarik mungkin, jadi teman-teman di sini usahain aktif aja, on cam, terus teman-teman juga bisa nanya di awal sampai di akhir ya. Jadi di akhir tuh maksudnya nanti kan ada sesi Q&A khusus nih teman-teman. Tapi kalau di tengah-tengah materi, teman-teman ada pertanyaan langsung aja ketik di komen, nanti kita bahas bareng-bareng sama Kak William. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja, mungkin sesi materi aku persilahkan ke Kak William. Baik, terima kasih banyak Kak Destia sekali lagi untuk kesempatan pada pagi hari ini, teman-teman tim dari Job Hunt, kemudian juga teman-teman yang sudah hadir hari ini sebagai peserta. Salam kenal untuk semuanya, salam sehat, dan saya happy banget ya, karena kalau melihat ada satu orang aja yang datang di hari Sabtu itu, ini happy banget gitu. Karena saya sendiri juga kalau misalnya, aduh harus belajar di Sabtu ya, Sabtu kan ini hari keluarga, hari kita nyantai, tapi kita malah menggunakan waktu untuk sharing dan saling belajar ini, menurut saya sih
worth it banget teman-teman. Saya bangun pagi-pagi, kemudian sharing pada kalian semua, dan juga nanti semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas hari ini ya. Dan sebelum saya masuk ke bagian materi nih teman-teman, saya ingin sedikit apa ya, mungkin menyampaikan dulu sudut pandang saya ketika saya harus membangun atau membuat satu materi tentang apakah seorang extrovert ataukah seorang introvert, atau belakangan kita punya tren baru namanya ambivert gitu ya. Kadang-kadang kita introvert, kadang kita extrovert. Itu dalam membangun network itu sebenarnya jauh berbeda atau enggak sih gitu kan. Saya ingin menekankan bahwa sebenarnya terlepas dari bagaimana tipe kepribadian kita, kita itu tidak perlu terlalu pusing dan mengkotak-kotakan dalam arti kalau kita tes psikologi ya, kemudian kita dinyatakan, "Oh, kamu adalah seorang ekstrovert." Itu tidak serta-merta berarti bahwa kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita, terus kita heboh, kita menjadi social butterfly, ke sini, ke sana, ngomong sana sini, kemudian, suaranya paling lantang, paling keras, supaya paling didengar. Tidak demikian, teman-teman. Jadi sebenarnya kalaupun kita dianggap sebagai seorang introvert, itu bukan berarti bahwa kita harus mengatakan, "Oh, saya tuh introvert, berarti saya tidak bisa memulai percakapan. Berarti saya tidak bisa punya energi sosial yang besar. Saya nggak bisa tuh datang ke pesta atau seminar sendiri karena pasti saya canggung." Nggak gitu-gitu banget, teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu ya, kita itu introvert atau extrovert, kita nggak usah mengkotak-kotakan. Mungkin kita akan punya preferensi dan taste yang berbeda dalam berkomunikasi dengan orang lain, tapi seni networking yang akan kita bahas sama-sama hari ini, itu jauh melampaui, teknik kita bicara. Jadi saya ingin berbagi satu perspektif, satu pandangan, satu sikap gitu ya, yang sama-sama bisa kita, gunakan dan terapkan, supaya kita bisa menempatkan diri secara lebih baik di dalam konteks kita sosial, konteks kita berjejaring dengan orang lain, dan ternyata pada ujung-ujungnya kita nggak akan pusing kok, "Oh, saya introvert, saya extrovert." Tapi untuk memulai, percakapan itu saya akan memberikan sedikit gambaran ya. Ini adalah slide yang sudah saya, siapkan. Apakah teman-teman sudah bisa melihat dengan jelas? Semoga sudah ya. Oke, sebentar ya. Saya akan tampilkan dulu, ini full screen-nya, teman-teman. Trust me, teman-teman, ya, walaupun judul kita hari ini adalah How to Build Network for Introvert and Extrovert, trust me, percaya sama saya, networking ini bisa dilakukan oleh siapa saja, usia berapapun, dimanapun kita berada, mau kita online, mau kita tatap muka dengan orang lain, kemudian apakah kita sudah lulus sekolah, lulus kuliah apa belum, kerjaan kita sudah dapat apa belum, atau kita sudah mencapai titik kesuksesan tertentu atau belum. Kan orang bilang gini ya, "Oh, lu kalau mau networking harus punya sesuatu dulu, harus punya kerjaan dulu, harus punya kesibukan dulu, supaya nanti ketika ngobrol sama orang lain, kita bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat." Yes, itu tidak salah. Tapi kalau kita balik sudut pandangnya, justru kalau kita punya kebiasaan yang baik dan efektif dalam membangun jejaring kita sejak awal, itu justru yang nantinya mudah-mudahan bisa mengantarkan kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, dari organisasi atau perusahaan yang tepat, dari bidang kehidupan yang tepat, supaya kita bisa berkolaborasi dengan mereka dalam bentuk yang macam-macam. Apakah kita bekerja untuk mereka, apakah kita bekerja bersama-sama dengan mereka sebagai partner, atau dalam bentuk-bentuk yang lain yang memberikan value lebih kepada kehidupan kedua belah pihak yang terlibat networking itu. Hari ini adalah cerita tentang saya. Cerita tentang bagaimana saya sampai hari ini nggak pernah secara khusus tes psikologi apakah saya seseorang yang ekstrovert, ambivert, atau, introvert. Berapa skornya, berapa presentasinya, saya tidak benar-benar tahu. Tapi yang saya tahu adalah ketika memang saya harus berhadapan dengan satu situasi, ketika saya perlu menjadi seorang ekstrovert, tapi dalam kadar yang pas. Saya memang harus bicara, saya punya panggungnya, saya punya kesempatannya, maka saya akan bicara. Ketika saya datang ke acara seminar
atau acara conference misalnya. Dan saya tahu bahwa betapa banyak orang yang hadir di sana, yang saya bisa belajar dari yang bersangkutan, dan ada kemungkinan saya dan beliau-beliau itu bisa berkolaborasi misalnya, saya tahu bahwa pada saat itulah saya harus speak up, saya harus memperkenalkan diri, dan juga mengenal mereka supaya kita bisa membangun kesan yang baik dan hubungan bisa berkelanjutan. Dan ketika saya datang ke satu acara yang misalnya diajak sama teman ya, teman-teman sekalian, dan saya tidak terlalu familiar dengan bentuk, acaranya seperti apa, kemudian topiknya itu apakah cocok dengan bidang keahlian saya atau enggak, atau itu topik yang sama sekali asing buat saya juga tidak akan memaksakan diri untuk banyak berbicara dan justru menggunakan kesempatan itu untuk lebih banyak mendengar, mengobservasi, dan belajar sesuatu dari orang lain. Jadi, definisi seorang William yang datang ke berbagai acara, apakah dia seorang ambivert, ekstrovert, atau introvert itu benar-benar kontekstual. Dan kita jangan sampai memberikan label, "Oh, karena saya ekstrovert, maka saya harus selalu banyak ngomong, maka saya harus selalu terlihat ceria." Tidak demikian. Nah, tapi memang dari foto-foto yang saya, share pada hari ini, berbagai kesempatan saya hadir, saya diundang, dan saya harus mengatakan sesuatu kepada orang yang baru pertama kali saya ketemu, kuncinya sebenarnya satu sih, saya tertarik pada lawan bicara saya benar-benar ingin belajar sesuatu dari mereka, dan merasa bahwa ketika kita berkomunikasi dua arah, itu ada sesuatu yang sama-sama bernilai yang bisa kita bagikan. Jadi, eee, networking itu ketika kita berbicara dengan orang lain, atau mungkin ketika kita melakukan secara online gitu ya, dan kita, saling berbagi pesan teks, itu mungkin hanya 50% dari keseluruhan proses networking-nya. Tapi 50% di awal itu adalah bagaimana kita menganalisis, kita melakukan, riset terhadap siapa lawan bicara kita, dan pada akhirnya sampai ketika ada kesempatan kita berinteraksi, itu ada sesuatu yang, sudah kita persiapkan sebelumnya. Karena apapun kalau kita random dan kita datangnya itu instan dan kita tidak ada persiapan sama sekali dan berharap bahwa kita bisa improvisasi dalam semua kesempatan, sepertinya itu susah, ya. Teman-teman mungkin sudah sering mendengarkan bahwa dalam sebuah, mmm, perjalanan gitu ya atau bahkan sebuah, pertempuran, sejarah sudah melihat dan menunjukkan orang yang punya persiapan yang kuat itu biasanya adalah yang, menang. Nah, jadi sama juga ya, dan kita mau ngapa-ngapain juga termasuk dalam networking, itu adalah sesuatu yang perlu persiapan. Seperti misalnya ketika, saya studi, di tingkat master dulu, saya mendapat kesempatan untuk, membawakan sebuah sesi public speaking yang, itu mewakili komunitas, pelajar internasional. Saya juga tidak serta-merta mendapat penunjukan dari, panitia, dan saya yakin bahwa penunjukan itu, berasal dari pertama mereka mengenal saya, mereka melihat saya sebagai orang yang relevan. Kemudian topik-topik atau muatan pembicaraan saya itu dinilai, bisa bermanfaat, kemudian juga cocok dengan audiens yang hadir. Mereka juga sering melihat kehadiran saya secara online. Jadi, itu saya melakukan dalam skala harian, ya. Ketika saya punya pekerjaan dan saya punya peran untuk dijalani, saya coba jalani sebaik-baiknya, tapi tidak hanya baik, juga efektif dan strategis. Caranya bagaimana? Pertama-tama dengan mengenali dulu nih teman-teman ya. Karena memang topik kita ini ekstrovert, introvert, tipe kepribadian, saya tidak ingin mengecilkan juga ya. Kayak teman-teman bilang, "Oh, saya ini Kak, saya orangnya pendiam banget, saya introvert banget, saya ekstrovert banget." Oke deh, kalau memang kita harus mengadres kita dirinya seperti apa, dan selama ini kita sudah, merasa bahwa kita tuh tipe A, bukan tipe yang B dan sebaliknya, oke, nggak apa-apa. Kita analisis dan kita bedah lebih mendalam, sebenarnya apa sih tipe-tipe kepribadian ini dan bagaimana pengaruh, karakteristik itu terhadap pembentukan diri kita secara umum, yang kita bilang kita ekstrovert atau kita introvert gitu ya. Jadi, di sini saya, mengumpulkan gitu kurang lebih karakteristiknya seperti apa, kemudian untuk yang saya tandai dengan warna biru ini adalah yang menurut saya bisa berkontribusi bagi
konteks ketika kita melakukan networking atau kita berjumpa dengan orang lain, baik itu tatap muka maupun misalnya secara online gitu ya. Tapi mungkin ini penekanannya ada di dalam kita melakukan tatap mukanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini, misalnya masuk ke dalam kategori, oh orangnya koleris gitu ya, nanti kita bisa menyimpulkan sendiri, apakah orang yang koleris ini cenderung dia introvert atau dia ekstrovert, ya. Mungkin tidak berbanding lurus, tapi kita bisa lihat karakteristiknya. Teman-teman kalau kalian sudah tahu kalian tuh orangnya seperti apa, dan ternyata, oh ini lebih cocok jadi seorang koleris, ini artinya punya bakat kepemimpinan, memancarkan keyakinan, dinamis, aktif, mandiri. Kalau misalnya ngomong, kalau misalnya kerja, berorientasi target, tujuan, hasil. Dan juga suka mencari pemecahan yang praktis. Jadi nggak usah ribet. Kita solusinya apa sekarang? Kita harus ngapain? Kita harus fokus di area yang mana, dan kita tidak perlu fokus di area yang mana. Nah, orang-orang dengan tipe koleris seperti ini, kalau punya bakat pemimpin dan teman-teman juga, "Oh iya Kak, saya sehari-hari organisasi nih di kampus, tapi sebenarnya saya pemalu loh, tapi ketika organisasi saya, bisa dan saya, mendorong diri saya untuk boleh, eee, bergaul dengan orang lain, saya mingle, saya networking, dan saya akhirnya punya banyak teman dan kenalan," misalnya. Mungkin teman-teman adalah orang koleris. Ya, dan orang koleris ini, teman-teman bisa tahu bahwa kalau saya datang ke sebuah acara networking dan saya ini cenderung koleris, maka mungkin ketika ngobrol sama orang lain, saya ngobrolnya tentang apa? Oh, ini ada problem apa? Dan apa sih yang mau dicapai? Misal dari isu tertentu, ya, kita datang ke acara tentang ekonomi misalnya. Kira-kira kita ngobrol sama pembicaranya, Indonesia harus dibawa ke arah mana sih? Kita harus fokus di, industri yang apa, ya. Apakah kita ngomong soal sumber daya alam, atau kita ngomongnya sektor jasa, atau pariwisata, terus hasilnya itu seperti apa kira-kira? Dan untuk mencapai itu, langkah pertama kita harus ngapain ya? Terus kita berkontribusi, "Oh, kalau menurut saya solusinya sebaiknya begini, menurut Bapak Ibu gimana?" Nah, itu kan bisa bisa banget gitu ya. Ketika kita tahu kita cenderung orangnya seperti apa, itu mempengaruhi nanti kita tuh ngomong apa sama orang lain. Kalau teman-teman hari ini mungkin yang hadir, ada beberapa di antara kalian yang, "Oh saya langganan jadi MC di kampus, di kantor, di kelompok pengajian saya, atau di tempat-tempat lain," gitu ya. "Saya sanguin banget nih." Oh, berarti orang sanguin itu apa ya contohnya? Ini banyak, tapi kita fokus di yang warna biru, cenderung suka ngomong, suka cerita. Kalau ngomong sesuatu tuh harus ada pembukaan, ada, intinya apa, dan disimpulkan. Dan dalam cerita-ceritanya, ini ada rasa humor, ya, ada jokes-nya. Ada kesempatan ketika kita tidak menertawakan orang lain, tapi kita berani menertawakan diri sendiri misalnya. Terus biasanya kalau kita ngomong atau teman-teman jadi MC, teman-teman tuh antusias, ekspresif, ya, pakai gesture tangan, wajahnya juga tidak flat, tidak datar, tapi penuh ekspresi. Dan ujung-ujungnya banyak sekali pendengar yang merasa terpukau. Ini boleh jadi teman-teman adalah sanguin banget. Dan kalau sanguin banget, ini dekat dengan cenderung ekstrovert. Meskipun orang bilang, "Oh, kalau saya di depan layar kaca, itu diri saya yang berbeda. Saya kalau di rumah tuh pemalu, pendiam." Ya nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya ekstrovert, introvert, ataupun tipe kepribadian ini, dia kan tidak saklek. Dia tidak, dikotak-kotakkan. Mungkin kecenderungan kita sanguinis 70%, tapi deep down kita ada pragmatis juga, ya nggak apa-apa. Mana yang dominan dan mana yang akan kita tunjukkan sebagai, seorang pribadi. Jadi kalau teman-teman bilang, "Oh, kalau saya nih cenderung sanguinis, Kak, dan saya mau datang ke acara, saya mau lakukan networking, saya mau bangun persahabatan, saya mau kolaborasi dengan orang lain, saya gimana ya?" Teman-teman mungkin bisa membuka percakapan dengan apa? "Oh, saya, punya niat ya, ketemu Kak Destia, kita mau bikin event bareng," misalnya. "Saya punya I.O gitu, Kak Destia jadi MC, saya mau ngajak." Terus saya cerita ke Kak Destia, bukannya langsung, "Kak, saya mau ada acara tanggal sekian, ya, jam sekian, durasinya berapa lama, saya mau Anda jadi MC-nya. Bisa nggak? Terus saya harus nyediain apa aja?"
supaya Anda bisa kolaborasi sama saya. Itu mungkin koleris banget gitu. Oke, tek tek tek. Hasilnya begini, tujuan saya ini, detailnya, solusi praktisnya begini. Bisa bisa, enggak, yes. Wah, itu kan to the point banget gitu ya. Ciri-ciri orang koleris. Tapi kalau sanguin, saya bisa cerita, "Oh iya Kak, saya baru bikin I.O sama teman-teman. Kemarin acara di Jogja ya Kak, saya MC, wah pecah banget deh. MC-nya begini, begini, terus crowd-nya juga seru. Acara-acara kita masuk, orang pada suka sih Kak. Terus masa ya ada kejadian begini," terus ketawa-tawa bareng misalnya. Nah, Kak Destia kira-kira ini nggak, minat nggak kerja sama sama I.O saya misalnya? Tujuannya sama, sama-sama ngajakin kolaborasi, tapi pintu masuknya yang beda. Karena saya cenderung sanguin misalnya, dan saya cenderung ekstrovert, saya tidak malu-malu cerita, "Iya kemarin masa ada yang konyol deh waktu begini," selama itu tidak melanggar norma kesopanan gitu ya. Saya cerita, saya ngajak ketawa bareng, terus ceritanya juga, wah pokoknya banyak deh, nanti ada lagi event di sana, di sini, semua diceritain. Nah, Kak Destia kan bisa dengan instan tahu nih, oh si William nih cenderung sanguinis dan dia kayaknya si ekstrovert gitu ya. Meskipun dia ketemu sama si Kak Ubay misalnya, koleris, ngomongnya to the point, kalau si William nih cenderungnya bawel, 5 menit nggak cukup, harus 12 menit, Kak Ubay 2 menit kelar misalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi it's just different type of personality dan kita bisa membicarakan topik yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Sama kayak misalnya teman-teman yang melankolis nih ya. Kalau saya dulu pas SMP denger melankolis, taunya kok kayak musik yang menyayat hati gitu ya. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu banget. Melankolis itu bisa dalam banyak bentuk ya. Mungkin dia lebih serius, lebih tekun, lebih analitik gitu ya. Kemudian lebih filosofis, cenderung puitis kalau ngomong suka ada rimanya, suka ada pokoknya ini dah bahasanya kayak di novel gitu ya. Keren pokoknya. Terus kalau misalnya, presentasi tuh cocok pakai diagram, pakai grafik. Sedangkan kalau orang sanguinis sukanya apa? Sukanya storytelling, sukanya kualitatif. Suruh ngomong angka bisa, tapi nggak asik gitu. Angka itu ya punya banyak cerita, tapi menurut orang sanguinis sih biasanya kalau ngobrol atau kalau presentasi, enakan ngomongin pengalaman misalnya. Ya nggak apa-apa, ini saling melengkapi aja. Dan kalau teman-teman nih, "Iya Kak, di yang biru-biru ini saya orangnya tertib, teratur, perfeksionis, kalau ngomong nggak boleh salah, semua harus full of preparation, saya harus pakai data data data." Nggak apa-apa. Berarti kita mengesampingkan dulu kita ekstrovert atau introvert, tapi pendekatan kita terhadap topik yang kita bawakan pada orang lain, itu mungkin lebih ke yang, analitisnya, mungkin lebih ke yang sisi kuantitatifnya. Jadi kalau kita ngomong tuh, "Oh iya, kalau, data menunjukkan seperti ini, begini begini." Nanti komentar dari lawan bicara kita apa. Kemudian kalau kita kerjasama, kita networking, "Oh iya, yang diharapkan tuh begini hasilnya, semua ada angkanya, semua sudah dipikirkan dari awal." Lalu kalau ngomongin kerjasama, mungkin secara filosofisnya, oh ini kan kita kerjasama untuk event, event ini untuk membantu teman-teman yang tidak punya akses terhadap pendidikan misalnya. Jadi pemilihan topik itu justru lebih lebih gampang gitu ya kita kita klasifikasikan daripada kita bertanya-tanya, "Saya nih ekstrovert atau introvert?" Karena saya tanya gini deh, kalau kita oke deh, "Saya introvert parah nih." Oke, saya terima. Tapi seorang introvert parah itu kan bukan orang-orang yang tidak bisa berpikir, bukan orang-orang yang tidak bisa juga menyampaikan pemikirannya. Nah, yang berbeda sebenarnya apa? Caranya kan. Caranya atau seberapa besar crowd atau audiens yang kita hadapi. Mungkin kalau saya ekstrovert, disuruh ngomong, ada 6 orang, saya ngomong menjadi pusat perhatian, saya nggak masalah. Tapi kalau saya introvert, saya lebih suka one on one misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi itu kan tidak mengurangi kualitas dari atau substansi atau muatan ya, dari apa yang saya omongin. Nah, jadi ini kita lebih ke memilih, pendekatan kita terhadap masalah yang ingin kita sampaikan. Sama kayak teman-teman yang pragmatis misalnya. Kalau ngomong apa? Menyembunyikan emosi. Jadi emosi saya nggak penting lah, lebih banyak mendengar. Kalau ada konflik, tidak heboh, biasa aja, adem, tenang, ya, kayak air yang tenang lah, nggak kayak yang, menggebu-gebu gitu. Terus simpati, baik hati. Nah, ini bisa digunakan ketika seorang pragmatis itu melakukan networking,
dia bisa cenderung melihat people side-nya, ya, aspek human-nya itu di mana. Kalau orang misalnya, mengerjakan sesuatu, kemudian dia bilang, "Oh iya, ini kita event nggak berhenti-berhenti, udah 3 minggu, ke Jogja, ke Solo, ke Bali, ke Medan, ke Aceh, ke Makassar." Mungkin kita lihat, wah, ketika kita network dengan orang seperti itu, ya mungkin dia nanya, "Oh, terus gimana? Teman-teman tadi semua pada sehat kan? Nggak pada sakit kan? Terus gimana ininya, sistem istirahatnya kalian? Gantian nggak? Kerjanya shift atau kayak gimana? Coba dong ceritain lagi. Terus waktu, selesai event, efeknya kayak gimana? Teman-teman pada merasa terbantu nggak?" Nah, itu kan pendekatan yang, oh tipe kepribadian kita seperti ini, kita cenderung mengambil sudut pandang yang berbeda dalam, meng-approach sebuah problem, ya. Jadi sampai di sini kita kesampingkan dulu, kita tuh sukanya, yang ekstrovert atau introvert, tapi mungkin kita bisa lebih memilih. Kalau misalnya kita selama ini bilang kita ekstrovert, mungkin isu kita adalah kita kebanyakan ngomong, kita kebanyakan cerita, tapi kita tidak benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan dari, interaksi sosial itu. Kalau hari ini kita melabeli diri kita seorang introvert, mungkin kesulitan kita adalah, saya nggak tahu gimana cara memulai percakapan dengan orang lain. Saya tuh kebanyakan dengar sampai saya lupa bicara misalnya. Nah, jangan lagi seperti itu. Kita memilih bagaimana pendekatan kita dan pintu masuk kita untuk membicarakan problem tertentu dari aspek yang beda-beda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita ngomong, kita mau kolaborasi, mau bikin event bareng, apakah kita seorang koleris, sanguinis, melankolis, atau plekmatis, ini kita sudah sama-sama bisa membicarakan potensi kolaborasi itu, hanya saja fokus atau penekanan utama kita bisa beda-beda. Ya, itu bisa dianalisis secara kualitatif, secara angka-angka juga bisa, secara aspek kemanusiaannya bisa, secara filosofi dari kolaborasinya juga bisa, ngomongin event-nya juga bisa. Jadi banyak sekali. Tidak ada alasan kita tidak tahu harus memulai bicara dari sudut yang mana, gitu ya. Itu yang pertama. Nanti kita bisa gali lebih dalam lagi. Satu hal yang menurut saya penting untuk teman-teman juga tahu, saya mendapat banyak pertanyaan dan pernyataan. "Saya sudah networking lama, Kak. Saya sudah kenal orang ini, sekian lama. Saya udah sering loh ngobrol. Saya ketemu dia di seminar ini, saya ketemu dia di pesta. Saya waktu liburan ke Sumba, saya kenalan sama dia. Saya punya loh kartu nama dia, tapi kok hari ini kayaknya saya nggak ini ya, nggak engage dengan dia. Hubungan saya sama dia itu penuh basa-basi ya. Kita cuma saling follow doang di IG gitu. Terus udah deh, kita nggak pernah ngobrol, cuma saling like doang misalnya." Oke, tidak ada yang salah dengan apa yang teman-teman lakukan. Saya hanya ingin membantu mengkategorisasi. Ya, ini kategorisasinya adalah fase-fase networking yang dilalui oleh setiap orang. Ini saya tuliskan dengan clear, beserta contoh, beserta refleksi, perenungan, solusi, semua ada di buku saya, Networking Seni Nyetor dan Cari Muka untuk Profesional. Nanti teman-teman yang beruntung bisa baca langsung di bukunya dan teman-teman akan tahu maksud saya itu apa. Tapi hari ini saya mau menganalogikan begini. Teman-teman, anggaplah kalian punya sebuah kartu nama ya. Namanya siapa, nomor telepon, peran yang sedang dijalani itu apa, kemudian juga, berkantor di mana atau, biasanya ngapa-ngapain tuh di mana gitu ya. Itu business card pada umumnya. Oh, William orang Jakarta, kerjaannya di bidang komunikasi, kantornya, di bidang investasi. Ya wes, udah tahu gitu si William itu siapa dan kira-kira dia tuh kayak gimana ya kerjaannya. Itu udah jelas dari sebuah kartu nama. Nah, orang-orang yang sedang berada di fase structural, fase yang paling mendasar dari perjalanan networking, itu biasanya adalah orang-orang yang ketika dia punya kartu nama orang lain, dia merasa dia sudah mengenal orang itu, dan dia merasa dia sudah menjadi orang dekat dari orang itu. Seolah-olah kalau kayak di jalan, nih bos saya nih orang kuat nih pejabat nih. Nah, kalau kita masih berpikiran seperti itu, kita punya kartu nama orang, kita ke pesta cuman ketemu 1, 2 kali, ngobrol 1 menit,
terus kita koar-koar kemana-mana. Oh, saya kenal dia, dia orang dekat saya. Jual nama orang untuk mendapat keuntungan misalnya. Oh, saya pernah foto sama dia loh. Terus kita menggunakan itu untuk tujuan yang nggak baik, untuk menipu orang lain misalnya. Atau untuk membuat orang lain terkesan pada kita. Padahal level kita kenal sama orang lain cuma sekedar foto bareng misalnya. Itu adalah di fase yang struktural banget. Ya, ketika kita melihat kartu nama, wah, gue punya kartu nama dia, berarti gue udah kenal baik dan gue bisa jual nama dia kemana-mana. Itu sangat basic, itu sangat struktural. Dan biasanya kita nggak dapat banyak hal dari fase struktural ini. Kita mulai akan merasakan bahwa networking ini adalah sesuatu yang bermanfaat dan efektif di fase strategik. Katakanlah kita pegang kartu nama yang sama gitu ya teman-teman ya. Saya pegang kartu namanya Kak Destia. Wow, Destia kerjanya di Job Hunt misalnya ya, di Job Hunt. Kemudian sehari-hari jadi MC, kemudian juga punya online shop, dia juga seorang florist misalnya, nggak tahu saya apa ya kerjaannya, tapi oh ini orang yang menarik nih, seru nih ya. Terus dia bisa banyak hal, dia juga punya interest di banyak hal. Saya tidak akan berpikir bahwa dengan punya kartu namanya Kak Destia, saya bisa jual namanya kemana-mana dan seolah-olah saya hebat gitu ya, bahwa, "Wow, saya itu kenalannya." Tidak. Tapi saya akan berpikir, "Oke, ketika saya tahu orang ini ya, tahu ya, bukan kenal ya. Saya tahu orang ini, saya ingin kenal. Saya ingin kenal dengan strategis." Nah, kenal dengan strategis itu artinya kita punya kemungkinan kolaborasi. Kita berteman dan saling memberi manfaat. Itu esensi dari fase strategi. Jadi daripada berpikir, "Oh, saya kenal sama si Kak Destia, berarti saya bisa menggunakan nama ini untuk keuntungan saya." Tidak, kita tidak berpikir seperti itu lagi. Kita berpikirnya, ketika saya kenal dengan Kak Destia dan kakak-kakak teman-teman yang lain, saya berpikir, berefleksi, di bidang apa kita bisa bertemu, berkolaborasi, dan terus saling mengupdate kehidupan dan perjalanan, baik itu profesional maupun personal dari masing-masing, supaya ke depannya kita bisa membentuk tim yang kuat dan saling kolaborasi. Karena nggak mungkin kita bisa have a big success tanpa kolaborasi dengan orang lain. Tidak ada yang namanya one man atau one woman show sekarang. Ini semua adalah kerja tim, sekecil apapun peran kita, gitu ya. Jadi ketika kita fase strategik, kita tidak lagi berpikir, orang itu gunanya apa sih buat saya? Dalam tanda kutip gunanya. Tapi saya itu gunanya apa buat orang lain? Saya bisa kasih manfaat apa ya? Ketika saya memberikan sesuatu pada orang lain, bisa nggak ya dia tuh merasa terbantu dan bermanfaat? Gitu dulu aja fokusnya. Nah, seringkali orang itu kan menganggap networking adalah saya datang ke seminar dan itu diukur berapa kartu nama yang kita kumpulkan. Kan gitu. Oh, saya datang cuma 30 menit. Saya kenalan sama 12 orang loh. Padahal cuma tukaran kartu nama doang. Dan kita merasakan bahwa, wah, ini udah kenal banyak orang. Tidak. Itu very very basic. Very very structural. Nah, sedangkan yang strategik adalah sudah saling. Keywordnya saling. Ya, saya kalau sebelum dibantu sama orang, saya harus bantu orang dulu. Itu pikirannya. Sesimpel menjadi manusia, teman-teman. Jadi ini bukan networking aja gitu ya. Dan terakhir, kalau kita bicara soal simbolik, namanya simbolik itu artinya simbolis. Jadi ketika teman-teman ya, orang lain itu dia bolak-balik isi bukunya ya, isi tasnya dan dia menemukan kartu nama kita misalnya. Ini analoginya ya. Oh, Destia, Destia Ramadhani. Ini MC hebat, punya integrity, orangnya baik ya, sangat akomodatif, kemudian juga lucu dan orangnya tuh wah ini deh, top banget deh. Nah, ketika besok-besok saya tuh ketemu sama teman-teman yang gue mau bikin acara lagi nyari MC, saya tidak akan keberatan langsung lu kontak nih si Destia misalnya. Itu namanya Kak Destia sudah berada di fase simbolik dalam perjalanan networking beliau. Ketika kita sudah menjadi thought leader atau pemuka pemikiran, menjadi tokoh dalam tanda kutip untuk bidang yang kita geluti. Teman-teman yang hadir hari ini, saya yakin kalian datang dari background yang beda-beda. Ada yang mungkin IT, manajemen, ada yang baru SMA gitu ya, ada yang baru masuk kuliah, ada yang SMK, ada yang pokoknya di bidang fashion ya, HRD, apapun bidang kehidupan kita. Pertanyaan saya, kita mau kerja apapun di dunia ini, kita tuh nggak sendiri. Ada sekian ratus ribu lainnya yang punya pekerjaan yang sama dengan kita.
Setuju, tidak setuju, suka tidak suka. Itu faktanya. Kita jadi HRD. Oke, apa? Talent acquisition, HRBP. Banyak orang yang kerjanya sama dengan kita. Jadi pertanyaan saya adalah, apa bedanya kita dengan orang lain? Kita orang PR, corporate communication, ya, orang komunikasi. Kita wartawan. Ada ribuan orang yang kerjaan sama kita. Tapi apa yang membuat kita seorang PR, seorang wartawan, spesial dibanding yang lain? Kalau nggak ada, kalau belum, berarti kita belum sampai di fase simbolik dalam perjalanan networking. Simple. Kenapa orang rela bayar ya jutaan rupiah untuk nonton Blackpink? Mau lihat si Lisa misalnya. Bayar jutaan, duduknya dekat. Karena Lisa is the symbol dari K-pop, dari apa yang dianggap keren, apa yang dianggap tren di masyarakat. Dan dengan kita bisa duduk dekat Lisa, melihatnya langsung, bayar jutaan nggak apa-apa, kita menganggap kita sudah naik kelas. Itu artinya Lisa is very symbolic. Sebagai seorang public figure, very, very symbolic. Kita datang ke seminar. Oh, gue mau datang. Bukan karena tempatnya bagus, bukan karena makanannya enak. Karena ada si Mbak Savitri misalnya, seorang pembicara yang terkenal, seorang dokter yang terkenal, yang dikenal dengan pikirannya yang cerdas, ngomongnya enak. Kita mau datang karena ada orang itu. Hari ini saya rajin, saya mau pengajian. Karena yang bawain pengajiannya ustadz ini, ustazah ini. Ustadz dan ustazah tersebut yang bersangkutan very simbolik. Kalau bukan beliau-beliau, kita nggak mau datang. Salah sih, tapi itu kenyataannya. Ya, kita datang tergerak karena orang. Saya mau nonton sepak bola, saya mau nonton si ini main, ya, tim ini main. Karena bukan timnya, saya mau lihat penyerangnya, saya mau lihat pemain favoritnya. Dan orang itu berbondong-bondong tergerak karena orang. Dan orang yang bisa menggerakkan orang untuk bergerak itu adalah mereka yang sudah sampai di fase simbolik dalam perjalanan networking mereka. Jadi teman-teman kerja di HRD. Besok, oh saya mau hire nih orang IT, orang data science. Siapa? Bukannya sekedar pintar, tapi juga yang dikenal baik, yang dikenal sebagai orang yang reliable, yang punya integrity, yang sudah bisa mengkomunikasikan hal-hal baik dalam dirinya, dalam berbagai forum dan kesempatan, sehingga ketika orang bilang orang IT, orang data science, dalam waktu 3-5 detik yang muncul di kepala nama orang itu. Nah, tugas teman-teman dalam perjalanan networking adalah masuk ke fase yang simbolik. Terlepas dari sekecil apa kita hari ini, apakah kita baru mau mulai atau kita sudah mulai, teman-teman punya kesempatan yang sama untuk membangun portofolio profesional untuk sampai di fase simbolik ini. Oke, sekarang kita masuk ke ranah yang praktis. Oke, Kak William, bagaimana? Besok saya mau ke seminar, besok saya mau ke pesta, besok saya harus hadir ke reuni, besok saya harus ke A, B, C, D, E. Ya, saya harus gimana? Saya ekstrovert, saya introvert. Kesampingkan itu. Coba research dulu. Besok, kalian ke acara A, B, C, D, E itu, kira-kira siapa yang hadir ya? Reuni SMA. Teman-teman SMA itu bidang kerjaannya apa aja ya? Usianya berapa sekarang? Oh, kurang lebih sama dong dengan saya. Saya mau nemenin ibu ke pengajian. Oh, berarti banyak ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian dong. Usianya seumur orang tua saya ya. Misalnya gitu. Lokasinya di mana? Di kampung kita, di desa, di kota, dalam negeri, luar negeri, tempat terpencil, dimanapun kita analisis. Oh, gitu ya. Orang-orangnya kira-kira seperti apa? Orang tipe seperti apa sih yang datang ke seminar motivasi? Orang seperti apa sih yang ikut cooking class? Orang seperti apa sih yang besok bakal ikut workshop merangkai bunga? Kita memperkirakan dalam mental ya. Ini orang-orang kira-kira dia punya hobi apa ya? Dia gaya hidupnya gimana? Dan kira-kira opini dia terhadap hal tertentu itu apa? Oke, saya coba buat. Besok saya mau datang ke acara reuni SMA. Saya identifikasi nih, teman-teman sekalian. Yang hadir 100 orang. Usia kira-kira 30-35 tahun. Kerjaan ada yang pengusaha, ada yang profesional, ada yang masih studi, ada yang dosen, ada yang ini, ada yang itu. Lokasi rata-rata hidupnya di Jakarta sama di Bandung. Hobinya nih lagi pada suka sepedaan,
orang lagi pada suka main bulu tangkis, dia pada suka lari maraton, gaya hidupnya sehat, beberapa perokok gitu ya, dan dia menganggap bahwa, "Oh anak SMA saya mah santai, dari dulu anaknya asik-asik semua, ya lu ngerokok mah santai aja lah, dia nggak yang anti gimana kok, terus juga orangnya ya baik-baik aja," misalnya gitu. Nah, sebelum saya datang ke reunian itu saya sudah punya mental picture, ya, gambaran secara mental orang-orang yang nanti akan saya temui dan saya hadapi itu dia seperti apa. Jadi kalau besok saya datang ke reuni, saya tidak akan nanya yang jauh-jauh dari apa, "Gimana keluarga baik?" misalnya. Terus, "Oh lu arsitek ya? Gimana proyek terakhir?" misalnya. "Seru nggak? Terus apa sih yang seru dari kerjaan arsitek? Waktu lu dulu habis sekolah lu langsung, S2 apa lu kerja dulu sih? Terus ada yang kerja misalnya masuk ke bidang politik sekarang. Oh kemarin gimana pemilu, seru nggak? Terus apa yang menjadi tantangan misalnya. Terus, ya udah lakukan itu secara casual dan kita udah tahu kira-kira orang-orang yang datang ya, dia itu latar belakangnya apa, kita ngomongin sesuatu yang familiar dengan mereka. Kemudian kita juga mau masuk dong ke fase strategis gitu ya, dan kita nanya, lu sekarang ini emang di bidang farmasi ya?" "Oh iya, gue kebetulan kerja juga di perusahaan ini," gitu-gitu. Terus ya udah tukeran kartu nama, tanya, "Kalau di farmasi tuh kayak gimana? Lu, masuknya ke daerah yang mana? Ke rumah sakit apa? Kemudian jenis obatnya seperti apa? Bla bla bla." "Oh iya, by the way gue sekarang di sini, udah beberapa tahun sih, next-nya kalau emang kita bisa collab misalnya, lu perlu apa-apa soal ini lu kabarin gue aja ya, kan gue cuman one WhatsApp away," misalnya. Ya wes, nggak apa-apa. Kita tidak berharap keuntungan secara instan, tapi itu adalah bagian dari apa, membuat diri kita dikenal. Dan kita membuat diri kita dikenal oleh orang-orang yang berpotensi mengenal kita, ketika kita melakukan riset. Dia itu siapa, background-nya apa, secara demografis dan secara psikografis. Oke? Kalau kita besok mau datang ke kelompok pengajian, ya kita ngasih topiknya jangan yang aneh-aneh, jangan yang bikin kontroversi gitu loh. Kita udah tahu, orang ke sana buat ibadat, buat belajar. Ya, kita kasih topiknya, renungannya, ya yang ada koridornya, yang sama gitu loh. Sama, teman-teman mau ke gereja juga. Ya ngomongnya, ya menyesuaikan dengan tempat, ya dengan lokasi gitu ya. Dan tidak serta-merta, "Oh enggak, gua tuh orangnya be myself. Seumur hidup gua always be yourself," gitu ya. Jadi ngomongnya bodo amat. Nyentrik misalnya gitu. Ya nggak apa-apa kalau emang itu pilihan kita. Tapi apakah itu pilihan yang paling efektif? Belum tentu, gitu ya. Dan di seisi buku saya sering menyampaikan konsep neraca dan enabler, teman-teman. Jadi yang sebelah kiri ya, teman-teman kalau bisa lihat ini tuh bentuknya seperti timbangan. Ya, seimbang apa, lebih berat ke kanan atau lebih berat ke kiri. Nah, ini saya gunakan untuk mengukur teman-teman secara umum bahwa kita dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berjejaring kita, neraca atau ukuran yang kita berikan itu lebih banyak kita memberi atau kita menerima dari orang lain. Lebih banyak kita memberi atau kita meminta, gitu ya. Saya dengan tegas mengatakan, kalau orang-orang di fase struktural, yang bersangkutan tuh lebih sering berpikir bahwa ketika saya mengenal seseorang, saya tuh harus mendapatkan sesuatu dari hubungan itu. Karena saya punya koneksi, karena saya kenal dia, karena saya kenal manajer dan orang dalam, maka saya merasa saya pantas mendapat sesuatu. Saya pantas mendapat karpet merah dan privilege dari orang itu. Karena saya kenal. Itu biasa orang yang sangat structural, yang sangat basic. Tapi kalau orang yang strategis, dia sudah mulai seimbang. Oh, sebelum saya dapat sesuatu dari orang lain, saya bisa ngasih apa ya? Itu pertanyaan yang diulang-ulang di kepalanya. Saya bisa ngasih manfaat apa? Saya bisa bantu apa ya? Orang ini dia di bidang ini. Kira-kira saya bisa masuk dari sudut pandang yang mana ya? Saya bisa mempermudah hidup dia tuh dari sisi yang mana? Daripada berpikir, saya bisa dapat apa ya? Tidak, udah mulai nggak pikir kayak gitu. Udah mikirnya, oke deh, nanti kita dapat apa atau enggak itu urusan yang di atas gitu ya. Kita udah nggak perlu pusing lagi. Tapi yang real nih, secara manusiawi, saya bisa ngasih apa? Ya, saya bisa ningkatin value teman saya ini kayak gimana? Tempat kerja dia, kalau saya bantu, kalau saya partisipasi, dia dapat apa ya? Udah kayak gitu mikirnya. Sedangkan orang-orang yang simbolik,
itu sudah barang tentu orang-orang yang memberi jauh lebih banyak dari dia menerima. Karena dia sudah tahu bahwa dengan memberi dia akan mendapatkan lebih dengan atau tanpa dia sadari. Itu hukum alam. Jadi orang-orang yang sudah bisa, saya mau ngasih aja, saya mau bantu, saya tidak lagi merasa dimanfaatkan oleh orang lain, saya mau buka jalan buat orang lain. Itu namanya enabler, konsep yang kedua. Ya, enabler itu adalah kayak bensin di mobil. Ketika mobilnya jalannya bagus, wih, yang dibilang mobilnya keren, mobilnya mantep, ya, mesinnya oke, segala macam oke. Tapi yang membuat mobil bisa jalan itu kan bensinnya. Kita nggak pernah tahu gitu ya, bensinnya itu kualitasnya gimana, kita pokoknya nanti lah, nggak kelihatan. Nah, enabler itu sama juga kayak garam di dalam makanan kita. Bikin makanan enak tapi dia nggak kelihatan. Nah, orang-orang yang neracanya ini sudah di level simbolik, dia sudah lebih banyak menjadi enabler buat orang lain. Dia menjadi seseorang yang memungkinkan sesuatu itu terjadi. Menjadi orang di balik layar yang menjadikan hal baik itu kejadian. Itu namanya menjadi enabler. Kalau kita di fase structural, kita mungkin belum menjadi enabler, tapi kita ingin mencari enabler. Jadi mahasiswa saya sering nanya, Pak Will kerja di sini kan, Pak Will kenal sama ini kan, Pak Will mau nggak jadi ordal saya? Mau nggak bantuin saya begini? Ya mau-mau aja gitu kalau emang kamu punya kapasitas gitu ya. Tapi cenderung berpikirnya, kalau saya kenal dia, saya mau dia menjadi enabler buat saya. Sedangkan orang-orang yang fase networking-nya sudah lebih tinggi, strategik atau simbolik, berpikirnya, saya bisa nggak ya menjadi enabler buat dia? Dibalik gitu ya. Jadi teman-teman kalau emang mau terus naik kelas dalam tanda kutip untuk perjalanan networking adalah mengukur neraca teman-teman sendiri ya. Ini nggak usah di-share ke orang lain, kita berpikir aja, berefleksi. Saya tuh udah jadi enabler buat orang lain. Berapa banyak? Saya lebih banyak ketemu enabler atau saya jadi enabler buat orang? Itu pertanyaannya. Dan sekarang kita masuk ke dalam konteks. Kalau di LinkedIn gimana? Di Instagram, kalau lagi ketemu orang lain tuh gimana? Di seminar, di acara ini, acara reunian. Nih, beberapa prinsipnya ya. Teman-teman, kalian harus konsisten. Jangan berharap bahwa, oh sekali ketemu, udah kenal, langsung bisa kolaborasi. Tidak. Konsisten itu artinya apa? Kalau baik, hari ini baik, besok, lusa, minggu depan ya baik. Gas terus sampai tujuan tercapai. Tujuannya harus apa? Harus baik. Karena kalau kita bicara tujuan yang nggak baik, itu tidak masuk dalam konteks networking saya. Konteks networking, seni networking yang saya tuliskan dalam buku saya, itu filternya satu. Kalau kata teman-teman muslim ya, itu fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau kita tidak menggunakan networking ini sebagai hal untuk mencapai kebaikan, it's not a good networking. Dan saya tidak mendorong untuk hal itu. Karena networking ini tuh pisau bermata dua. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan hal yang jelek juga bisa. Kita berkongsi untuk curang itu juga bisa. Untuk curangin, untuk bodohi orang lain juga bisa. Itu juga networking. Tapi kita ambil sisi yang benarnya. Yang sisi baik dan positifnya. Kita gas terus sampai mencapai tujuan yang baik. Kedua, trustworthy, jujur dan autentik. Kita nggak perlu menjadi orang lain, nggak perlu pura-pura, ya kita hanya perlu menyesuaikan. Oh, saya ini tipenya lebih introvert, saya lebih pragmatis, tapi saya tuh orang simpatik loh. Ya udah jujur aja. Inilah diri kita apa adanya, kita menunjukkan, ya kita memberikan input ke dalam percakapan kita dengan cara-cara yang baik dan tetap menjadi orang yang terpercaya. Jangan hari ini begini, besok kita yang lain gitu. Selain tidak konsisten, tidak trustworthy. Dan yang ketiga adalah visible. Mau nggak mau teman-teman harus kelihatan. Jadi kalau kita bilang, oh saya introvert, saya tidak punya sosial media, saya tidak datang ke seminar, saya nggak bisa ngomong sama orang lain, saya nggak suka ngomong sama orang lain, saya nggak suka interaksi sama orang, saya sukanya sendiri aja. Dengan segala hormat, kalau kita tidak visible, networking susah dilakukan. Jadi mau tidak mau kita harus lawan. Nah, kita cari caranya seperti apa. Walaupun kita pemalu misalnya. Kemudian kita harus menjadi sosok yang interesting. Harus ada yang bisa menjadi diferensiasi. Sekarang dari 1000 MC yang ada di dunia ini, apa yang membuat kita sebagai MC misalnya? Atau kita sebagai seorang engineer,
kita sebagai seorang HRD, atau orang komunikasi, wartawan, dan lain-lain, itu berbeda dari orang lain. Diferensiasinya harus unik, harus baik. Misalnya, kita kerja di kantor, 100 tim member kita, perhitungan, oh nggak bisa, di atas jam 5 saya uninstall aplikasi untuk kerja, besok pagi baru saya install. Lu nelpon, lu WA di atas jam 5, nggak akan gua bales. Ukurannya apa? Profesionalisme, work-life balance. Nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Saya tidak menghakimi. Hak kita kok, hak mereka kok. Tidak ada hak yang dilanggar. Mereka sudah melakukan kewajiban juga. Tapi, teman-teman, suatu ketika misalnya, ada orang yang sedang perlu banget ya, 6:30, dia nggak sengaja. Gua WA apa gua telepon ya? Gua telepon aja deh, penting banget. Telepon ke kita. Kita angkat dengan senang hati, tidak ketus, dan oke, Bapak Ibu, tunggu 15 menit ya. Saya langsung kasih solusinya. Jam 6:45 ya, di saat kita semua udah mau sholat, mau makan, mau nyantai, kita masih ngerjain kerjaan dan kita membantu orang lain, itu ada diferensiasinya. Dan biasanya orang-orang seperti itu akan naik kelas di level networking-nya. Karena orang yang merasa terbantu ketika benar-benar dia membantu, butuh bantuan misalnya, itu biasanya akan mendatangkan lebih banyak kebaikan untuk hidup kita. Dan di momen-momen kecil seperti inilah justru kita membangun diferensiasi kita, ya, di saat orang lain itu jelek, kita itu bagus. Di saat orang lain itu biasa-biasa saja, kita tidak biasa-biasa saja. Di saat orang lain itu keren banget, kita excellent misalnya. Itu diferensiasi, nggak apa-apa. Selama tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kalau misalnya gini, oh kita bagus, tapi kita bagus dengan cara menjelekkan orang lain. Berarti itu udah nggak masuk gitu dalam konteks saya membahas networking. Bukan diferensiasi semacam itu. Ya, di dunia kita hari ini banyak orang lain dianggap jelek, di portray sebagai seseorang yang jelek supaya kita kelihatan bagus. Ya nggak gitu ya. Jadi selain itu kita harus relevan, kita harus valuable, harus ngasih manfaat ke orang. Dan ini udah mau habis nih slide saya. Teman-teman, indikatornya apa? Oh, mungkin kalau kita itu cenderung lebih introvert ya. Kita ngomongnya one on one. Kita ketemu di seminar, ngobrolnya ya udah sama satu orang. 5 menit kita pindah ke orang lain. Nggak usah yang kayak bertujuh, berdelapan. Kalau kita terlalu canggung, nggak usah. One on one. Tanya ya, ngobrol, tukaran kartu nama. Be apa? Interesting. Disuruh menjelaskan diri kita ngerti. Apa yang menarik dari kerjaan kita, apa yang lucu, apa yang seru, kita bisa ceritain. Kita tahu kalau kita mau collab sama orang lain, kita bisa ngasih apa, dan kita butuh apa, kita sudah jelas. One on one nggak apa-apa. Lalu di sosial media, berapa kali kita ngepost, kita komen, kita terlibat diskusi dari postingan orang lain. Di LinkedIn orang nge-share artikel, ya kita ikut komen, kita ikut mengomentari apa yang sudah dia komen, memberikan input yang membangun dan mengundang diskusi lagi. Tidak menghakimi, nggak bilang orang lain itu salah, enggak. Kita murni mau diskusi. Lalu misalnya kita menampilkannya apa? Pemikiran kita kah? Atau wajah dan fisik kita? Oh, saya nggak pede, nggak apa-apa. Saya pede kok dengan saya suka foto-foto bagus, saya mau pamer, silahkan selama sopan gitu ya. Atau saya mau diekspos, mau dikenal karena pemikiran saya. Saya bikin lirik, bikin sajak, bikin artikel singkat, berapa paragraf, nggak apa-apa. Nah, tapi teman-teman harus ingat, kalau misalnya kalian bilang, oh saya introvert kak, saya orangnya jadinya begini, gini, gini. Oke deh, itu masih debatable gitu ya. Tapi kalau teman-teman bicara soal hal yang tertulis, kita tidak relevan kita bicara kita extrovert atau introvert. Karena baik seorang introvert maupun extrovert, itu kalau mau belajar bisa menulis ya, misalnya menulis pesan, kita inbox atau kita komentar, itu dengan cara-cara yang bisa diterima oleh siapapun itu bisa. Jadi tidak ada istilah kita introvert, jadi kita nggak bisa nulis dengan sopan tuh nggak ada. Kita introvert, kita nggak bisa nulis yang runtut, yang komprehensif, itu nggak ada seperti itu. Tertulis ya, mungkin kalau tatap muka, we cannot fake it. Kita pemalu, kita canggung, mungkin lebih susah kita membohongi diri kita sendiri. Tapi kalau kita
introvert, kita begini-gini. Kalau mau nulis itu tetap bisa, karena kita perlu ini kok, apa, nggak perlu lihat orang, kita menganalisis, belajar tekniknya itu bisa. Nah ini terakhir ya, saya mau, cerita di sini, di buku saya juga, bahwa ketika saya menyelesaikan studi, master saya, ya waktu itu saya kuliah di Australia, kemudian saya kembali ke Indonesia di masa pandemi, di awal pandemi COVID-19. Teman-teman tahu waktu itu seberapa gila kondisi di masyarakat dan di negara kita, juga secara global, betapa kagetnya orang-orang dengan pola kehidupan yang berubah, betapa kagetnya orang-orang dengan betapa banyak yang kehilangan pekerjaan juga, yang kesulitan, yang kayak apa waktu itu, kalau kita masih ingat, sedih, sulit, sedih. Saya termasuk satu orang yang beruntung ketika di masa awal pandemi, teman-teman. Ketika saya di Australia itu keadaan juga tidak kondusif, saya kembali ke Indonesia setelah 2 tahun saya studi. Ketika tidak banyak orang ya, perusahaan yang, mencari tenaga baru di bidang komunikasi, saya dikontak berkali-kali oleh teman lama saya yang sudah saya kenal, di titik itu sekitar mungkin 6 tahun lah ya, saya kenal dengan yang bersangkutan. Jadi waktu itu di salah satu asosiasi, beliau bekerja sebagai kepalanya dan sedang mencari direktur komunikasi. Jadi sejak saya sekolah itu, beliau sudah sering mengontak saya, "Nanti kamu pulang mau nggak gabung sama saya? Kamu udah ada kerjaan belum? Kamu kapan balik ke Indonesia?" Saya selalu ditanya pertanyaan-pertanyaan itu dan saya bilang, "Saya sekolahnya belum selesai, saya belum tahu mau kerja di mana, saya masih belum tahu rencana ke depan seperti apa," dan macam-macam jawaban saya. Kemudian apa namanya, saya, sering nge-post gitu ya di sosial media saya, di LinkedIn, ketika dia merayakan hari besar ibadahnya saya ingat, dia ulang tahun saya ucapin, kemudian dulu waktu saya, kerja di kantor yang lama, saya belum berangkat sekolah, yang bersangkutan itu sering misalnya dia galau, dia ngajak saya ketemu, terus kita makan bareng, ngobrol, dia minta input sama saya ngasih input juga dengan hati gitu ya, saya mikirin, "Oh dia orangnya begini, jadi solusinya mungkin ginilah." Tidak asal-asalan sama orang lain. Dan saya tidak pernah meminta apa-apa, saya nggak pernah yang, "Oh karena lu lagi ada masalah, lu traktir gua ya?" Oh nggak pernah seperti itu. Ya kadang saya traktir, kadang saya ditraktir, natural aja. Saya nggak pernah tuh yang koar-koar ke mana-mana, saya udah ngebantu dia, tidak. 5 6 tahun perkenalan, saya tidak merasa bahwa saya harus memanfaatkan orang ini, tidak. Saya kalau emang bisa ngasih, ya ngasih waktu, tenaga, pikiran, input, saya kasih. Saya nggak pernah pamrih, nggak pernah minta imbalan, tidak sama sekali. Tapi tepat di awal masa pandemi ketika banyak teman saya yang lain juga susah mencari pekerjaan, susah berkarya, susah berinteraksi sama orang, saya yang dicari-cari dan dibela, di-backup, dikasih segala macam arahan, segala macam untuk saya bisa mengikuti proses seleksi dengan baik dan akhirnya saya dipilih, saya kerja jadi direktur komunikasi selama 1 tahun, sampai hari ini saya bisa jadi dosen, saya bisa jadi, PR di Bibit sama di Stockbit gitu ya. Semua itu awalnya ada karena teman saya yang menjadi enabler juga dan saya tidak mau sombong bilang itu saya yang hebat, tidak, karena dalam networking itu selain penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita harus berterima kasih kepada banyak enabler di sekitar kita yang tanpa kita sadari itu sudah kita bentuk sejak awal, teman-teman. Sejak awal kita sudah tanpa kita sadari, oh ternyata neraca kita itu, kita banyak loh menjadi enabler buat orang. Nah, sekarang ini adalah saatnya bagi kita semua untuk, ayo kita sadari, kita bikin hitungannya untuk diri kita sendiri, sehingga menjadi panduan bagi kita untuk melangkah ke depan, kita tuh harus gimana ya sama orang lain. Nah, sama juga, ya ini di slide terakhir, ketika saya cerita di buku, teman-teman nanti bisa baca ya, bagaimana, pertemuan awal saya dengan kaprodi dari UI, sampai akhirnya saya yang tidak punya, latar belakang pendidikan di UI, saya yang tidak pernah jadi dosen, saya akhirnya bisa menjadi dosen sampai hari ini sudah 3 tahun gitu ya. Itu sesimpel karena hal kecil yang menurut saya nggak ada apa-apanya, yang sempat saya lakukan, tapi ternyata bermanfaat untuk beliau, gitu. Saya nggak mau
ria gitu ya, bilang, "Oh saya tuh orangnya baik, saya orang" ini sederhana teman-teman, supaya teman-teman juga tahu bahwa tidak ada satupun hal kecil yang kita lakukan, yang tidak mungkin dalam kacamata spiritual gitu ya, yang tidak dicatat oleh yang di atas, itu tidak ada. Jadi ketika kita fokus pada neraca kita, kita giving giving giving, ngasih ngasih ngasih, itu tidak ada yang sia-sia. Dan itu bukan urusan kita untuk menghitung pahala yang kita dapatkan atau balasan, apakah itu instan ataukah itu nanti, itu bukan urusan kita. Jadi saya cuma mau kita menjadi manusia yang lebih baik, ya, manusia yang punya kesadaran bahwa kita ingin memberi lebih, karena kalau kita nggak begini, semua orang maunya mendapat, maunya minta, susah, dunia ini nggak seimbang. Kita yang hadir hari ini semua harus punya komitmen, saya tuh mau giving more deh, udah gitu aja dulu. Saya mau ngasih lebih. Saya mau permudah hidup lebih banyak orang. Kalau ada orang yang susah depan saya, kalau saya nggak bisa bantu duit, saya bisa bantu tenaga sama waktu, nggak apa-apa deh, saya bantu sebisa saya. Pokoknya saya nggak mau itu saya cuekin. Saya mau jadi orang yang valuable buat orang lain. Dalam bentuk sekecil apapun. Dan saya lakukan itu tidak mau ke satu orang aja. Saya nggak mau lakuin ke orang yang menurut saya ada manfaat atau ada gunanya aja buat saya, nggak mau. Saya mau lakuin itu ke semua teman saya, kenalan saya, keluarga, siapapun. Selama saya bisa bantu, saya tidak akan merasa dimanfaatkan karena dengan membantu, saya justru membantu diri saya sendiri. Itu yang sudah saya tuliskan di sini dan banyak lagi kisah lain yang saya benar-benar amazed ya dengan, bagaimana ini semua bisa bisa terjadi ya, mmm, ini kombinasi lah, kebaikan hati manusia, kebaikan yang di atas, doa juga atau apa saya nggak tahu lah ya. Tapi intinya kalau kita giving, kita memberi dalam networking itu konsepnya ke mana-mana. Teman-teman memberi kaitannya sama enabler, kaitannya sama neraca. Kita memberi tanpa pamrih, artinya kita memberikan buat orang lain dan kita tidak minta dari orang lain. Itu terkait dengan tadi structural, strategic, simbolik. Idenya sangat sederhana. Saya cuma membagi-bagi ini supaya kita, oh, menjadi pengingat aja gitu teman-teman ya. Dan kalian semua juga akan bisa menuliskan buku seperti saya, pengalaman networking kalian, kalau kalian punya kesadaran bahwa, oh ya, emang sesimpel itu ternyata, gitu ya. Saya kembalikan ke Kak Destia ya, terima kasih. Oke, thank you banget Kak William. Ya ampun, ini selain menjawab masalah networking ini mungkin juga menjawab isi-isi pikiran para teman-teman di sini yang mungkin introvert atau ekstrovert. Ekstrovert pun juga punya overthinking gitu ya, nggak cuman para Yes. introvert gitu. Mereka overthinking ini aku too much nggak ya? Ya. Apakah yang aku omongin ini berisi atau orang-orang malah keberisikan gitu-gitu. Nah, overthinking teman-teman ini bisa ditanyain nih ke Kak William karena setelah ini bakal sesi Q&A saat ini sih. Jadi teman-teman di sini silahkan bertanya, kalau mau on mic juga boleh banget. Jadi teman-teman bisa engage sama Kak William juga, teman-teman sampaikan apa isi hati teman-teman sih lebih tepatnya karena kan introvert extrovert ini masalah personality ya teman-teman. Jadi mungkin bakal lebih dapet lah feel-nya kalau teman-teman tanya langsung. Tapi sembari menunggu teman-teman di sini berani untuk on mic atau sekedar on cam dulu deh teman-teman karena di sini nanti bakal ada giveaway yang bakal dipilih langsung sama Kak William yang salah satu syaratnya on cam. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan buat dapetin hadiah spesial dari Kak William. Gampang banget tinggal on cam. Teman-teman pakai mukena atau pakai apa gitu ya kalau misalnya males ribet gitu, tapi diusahain on cam ya teman-teman. Sebentar aja nggak apa-apa. Oke, di sini kita bacain dulu yang udah masuk nih Kak. Ada pertanyaan dari Muhammad Rizky Kaisar nih. Kayaknya lebih ke curcol juga sih. Jadi Ya. basically setelah aku baca juga nih, Rizky ini tanya nih Kak, gimana sih Kak caranya buat aktif gitu, nggak pasif di sosial media. Sebenarnya dia tuh sadar dia tuh orangnya adaptable, dia mudah bergaul juga, tapi dia tuh merasa kalau hidupnya tuh kurang menarik gitu loh kalau di-post di sosial media, jadi dia pasif. Nah, dia tuh sadar akan hal itu, kalau itu tuh juga berdampak kurang baik gitu Kak, karena personal brandingnya kan jadinya nggak bagus gitu karena pasif. Nah itu gimana sih? Ada saran nggak dari Kak William? Kayak gitu kurang lebih pertanyaannya. Mungkin boleh Iya. dijawab Kak. Langsung saya jawab ya. Terima kasih Kak Destia, terima kasih juga Mas, Muhammad Rizky Caesar untuk pertanyaannya.
Jadi gini, ketika Mas sudah bilang, oh saya introvert, saya komunikasinya cukup baik, kenalan oke, ngobrol bisa, kemudian kendalanya cuma satu, di sosial media kurang aktif karena punya citra diri yang mohon maaf salah nih Mas. Ya, yang citra diri yang, waduh saya merasa nggak menarik. Oh, salah besar. Gini, kita bicara soal aspek-aspek dari kehidupan kita. Paul Exos Buthhankam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan. Kita bicara soal kebiasaan kita sehari-hari, hobi kita, makanan yang kita makan, hobi yang kita lakukan, olahraga yang kita lakukan, film yang kita tonton, buku yang kita baca, artikel yang kita baca, media yang kita konsumsi, bidang olahraga yang kita ikuti. Suka apa? Bola, bulu tangkis. Bagaimana Indonesia U23, Olimpiade, segala macam. Ratusan topik di sekitar kita. Dan kalau kita bilang hidup kita masih tidak menarik, jangan. Kita punya banyak aspek yang menarik yang bisa kita share. Mungkin yang kita share bukan selfie-selfie-nya kita. Bukan kita pamer-pamer kita jalan-jalan atau misalnya kita foto di depan objek apa, bukan. Pemikiran kita dari sebuah film yang kita tonton. Kan film yang kita tonton ada yang receh, ada yang lucu, ada yang serius. Ada juga yang mengandung filosofi, ajaran hidup, ada toh. Nah, dari buku yang kita baca. Nggak apa-apa, kita nggak mau share wajah kita, nggak apa-apa. Buku yang kita baca. Apa sih yang bisa kita pelajari? Untuk apa? Menjadi manajer yang lebih baik. Untuk lebih siap berkarir. Untuk jadi manusia yang lebih baik misalnya. Baca buku ini, kita review. Kita nonton, wow seru banget kemarin. Filmnya cuma film pendek loh, cuma 25 menit. Tapi ini dalam banget nih. Sharing. Ya, kemudian kemarin soal misal kontroversi gitu di Indonesia tentang sepak bola. Kita kasih dua sisi, terus pendapat kita seperti apa. Kedepannya mudah-mudahan pemerintah seperti ini ya, harapan dari netizen misalnya. Ya, kemudian apalagi aspeknya, Mas misalnya asalnya dari mana? Dari Jawa Timur misalnya, atau dari Sulawesi. Apa yang menarik dari daerah asal kita? Kuliner apa yang bisa kita tampilkan? Terus di balik orang masak kuliner itu ada ceritanya. Kenapa sih ya bakcang tuh kalau disebut bakcang misalnya? Atau kalau dimasak kenapa harus ada berapa jenis ininya? Itu apa sih kaitannya sama kita sebagai manusia? Banyak banget ya, kita cuma perlu buka mata, buka pikiran, di sekitar kita tuh super banyak yang bisa kita sharing. Kemudian personal branding-nya, ya, jadi maunya dikenal sebagai apa nih Mas? Kan otentik nih. Oh, untuk misalnya 3 bulan pertama ini mau sebagai orang yang kalau ngomong itu topik-topiknya tentang manajemen, tentang leadership. Tapi leadership-nya dari hal-hal sederhana. Leadership-nya dari misalnya dari film, dari buku, dari makanan, dari apa. Itu semua dikaitin sama leadership. Jadi whenever we talk about leadership, kita ingat Muhammad Rizky Caesar gitu. Kenapa? Karena beliau kamu melakukan secara konsisten. Kalau cuma sekali itu nggak ada gitu ya. Tadi kan saya bilang ya, prinsip-prinsip itu harus konsisten. Ada 6 tuh. Nanti boleh di-share slide-nya. Ada konsisten, ada valuable, trustworthy, ya terpercaya, harus visible. Jangan cuma kita pintar buat diri kita sendiri. Kita sharing gitu. Mungkin gitu dulu ya jawabannya ya. Oke, dari Kak Rizky Kaisar gimana? Tanggapannya udah oke atau ada feedback? Oke, siap. Terima kasih, Kak, katanya. Oke, thank you juga, Kak Rizky Kaisar ya. Jadi kelihatan banget tadi nyimak ya, ngangguk-ngangguk. Berarti insya Allah kedepannya bisa diterapin nih apa yang disaranin sama Kak Will. Oke, selanjutnya ada banyak pertanyaan masuk nih Kak. Nah mungkin dari salah satu nih ya, dari Kak Indri, Kak Niken, Kak Otavia, ini ada yang langsung mau nyampein nggak yang on mic gitu, sekalian gitu, karena waktu kita terbatas, jadi mungkin ini kesempatan khusus nih, kalau ada yang mau nyampein langsung berarti dapat slot buat dijawab pertanyaannya gitu. Ini Kak, oke Kak Otavia kayaknya mau nyampein ya, tapi kayaknya Ya. audionya trouble nih Kak. Zzzz gitu-gitu. Gimana? Wait, Kak, wait. Oke, oke. Oh, sudah. Udah. Kalau dibuat ngomong aman kok audionya. Oke, silakan ya Kak Otavia. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Otavia Holandari. Saya Oh, maba kenal. dari IT. Ingin bertanya nih, Kak. Saya tidak terlalu suka mengupload atau mengekspos apa proses saya dan goal saya ataupun pencapaian yang telah saya raih. Terus bagaimana dong cara biar saya mempunyai branding tersebut? Personality branding tersebut.
Oke, saya langsung tanya balik boleh ya Kak Destia ya? Oke, monggo Kak. Ah, thank you, Otavia. Alasan utamanya apa? Nggak terlalu suka orang melihat proses atau pencapaian dirimu di dunia IT? Lebih tepatnya ke nggak nyaman aja. Saya mau share-share hal yang semacam pencapaian atau proses itu saya ngerasa kayak nggak nyaman. Kayak seolah-olah mengagungkan diri sendiri gitu ya? Benar-benar. Oke, terus pertanyaan berikutnya adalah kalau kita nggak bicara soal pencapaian, kalau bicara soal isu-isu secara umum dan bagaimana pandangan Otavia tentang hal tertentu, itu nyaman nggak? Atau kayak sharing apapun nggak nyaman di sosial media? Kalau semisal seperti share-share info atau hobi dan sebagainya itu saya nyaman-nyaman aja. Cuma kebanyakan hobi yang saya lakukan itu bukan hobi yang patut untuk kayak ini loh aku gitu. Oke, oke. Berarti gini, kalau memang thank you ya. Ini mungkin audionya boleh di off dulu ya, supaya ini. Dan saya menemukan juga ada beberapa teman saya yang punya tipe personality seperti Otavia. Ini sesuatu yang bukan masalah salah benar, tapi kita memilih angle kita. Nah, berarti kan kalau Otavia, in this case, Otavia tidak suka menjadikan pencapaian atau proses mencapai sesuatu di dunia yang Otavia pelajari saat ini, IT, sebagai muatan untuk ini ya, muatan untuk personal brandingnya. Berarti kan harus mencari sudut pandang yang lain. Terus hobi-hobi yang lain misalnya tidak patut untuk di-share di sosial media. Entah karena satu alasan atau lebih, nggak apa-apa, kita nggak perlu tahu alasannya apa. Tapi kalau sudah dibilang tidak patut, nggak apa-apa. Berarti gini, tugas kita sekarang atau tugas Otavia adalah, Otavia pertama jawab, saya ingin dikenal sebagai orang yang berkecimpung di bidang apa. Mungkin sesuai dengan studi di bidang IT, Otavia ingin dikenal bergelut di bidang IT. Kedua, karena tidak nyaman bicara soal pencapaian diri sendiri, boleh nggak Otavia mencari seorang tokoh, ya, mencari seorang, 2 orang, atau 10 orang, tokoh-tokoh IT di Indonesia, di dunia. Tapi Otavia justru membicarakan perjalanan dan kesuksesan mereka. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang lain yang bermanfaat buat Otavia dan yang lain sebagai maba di bidang IT supaya bisa menjadi seorang pribadi dan profesional yang lebih baik lagi. Saya yakin banyak sekali panutan kita, ya entah di dunia PR, wartawan tadi ya, ataupun di bidang IT yang bisa kita jadikan contoh. Kenapa kok seseorang itu dia bagus? Kenapa dia bisa menjadi pakar? Dan di bidang kepakarannya apa sih yang diperlukan? Jadi kita tidak membicarakan keberhasilan kita, tapi kita tetap membicarakan keberhasilan, tapi menjadikan orang lain itu sebagai modeling kita. Harusnya seperti itu kita lebih nyaman. Karena kita tidak menunjukkan, hey, look at me. Tidak. Tapi jadikan pakar-pakar ini yang memang sudah jadi panutan, yuk ini loh pelajarannya. Ini loh skill-nya secara soft skill-nya apa. Secara hard skill-nya ini loh yang dia pelajari. Ketika dia menghadapi kesulitan, ini loh cara dia berproses. Yuk kita belajar sama-sama dari dia. Jadi kalau kita lakukan seperti itu, kita tidak mengagungkan diri kita, tidak menunjukkan hobi kita yang tidak patut, tapi justru kita membuat orang lain ada pengetahuan. Oh, ternyata di IT itu yang sukses banyak loh. Dan tokoh-tokoh yang gua tahu namanya selama ini, oh ternyata dia di IT. Terus begini loh proses dia, cara hidup dia, kesuksesan dia, itu berkat seorang Otavia. Kamu yang nge-share, kamu yang bedah, kamu yang ngasih poin-poinnya. Sedikit demi sedikit, sehari sepotong kue gitu ya. Lakukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lama-lama, Otavia dikenal sebagai seorang yang memang berbicara soal dunia IT, tapi dengan orang lain atau perusahaan lain sebagai modelingnya gitu. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Baik Kak, terima kasih sekali sangat membantu. Sama-sama. Oke, thank you Kak Otavia, thank you juga Kak Will atas jawabannya. Mungkin itu apa yang ditanyain di benak teman-teman juga ya. Banyak sih yang kayak gitu, termasuk saya sendiri sebenarnya. Jadi tadi termasuk saran juga yang bagus, insight juga yang bagus. Nah ini mulai rame banget nih Kak yang tanya nih. Semakin dijawab pertanyaannya, semakin teman-teman di sini juga tertarik nih mau konsultasi sama Kak Will. Nah mungkin ini langsung aja sih aku serahin ke Kak Will. Ini mau pilih pertanyaan yang
dari siapa, entah dari yang on cam atau entah dari yang di kolom chat, silahkan Kak Will langsung dipilih dan dijawab nanti. Oke. Saya baca sebentar ya. Nanti saya akan coba akomodasi semua ya. Tapi gini, tadi ini pertanyaan dari Indri ya. Memulai komunikasi untuk orang introvert atau susah bersosialisasi. Nggak apa-apa. Berarti kalau untuk yang introvert atau kita bilang kita susah bersosialisasi, saya tidak akan memaksa Indri untuk, oh nggak boleh, kamu nggak boleh gitu. Nggak. Berarti Indri harus fokus pada one-on-one conversation. Jadi kalau ketika bertemu dengan orang lain, katakanlah dalam konteks kita hadir di pesta, di acara, di reuni atau apa gitu ya. Dari misalnya 50 orang yang hadir, Indri ini harus pakai sense-nya. Oh, kira-kira orang-orang yang hadir di sini ya, yang energi levelnya itu mirip-mirip sama saya itu yang mana sih? Mungkin Indri aduh pemalu. Dari skala 1 sampai 10, Indri ini semangatnya cuma 4 nih. Jadi kalau ngobrol sama yang 10, waduh yang 10 nih terlalu berapi-api nih, susah nih saya misalnya gitu ya. Berarti triknya adalah Indri bisa menemukan seseorang yang kalau dilihat-lihat ini energi levelnya 4 atau 5 nih. Ini yang kira-kira agak-agak introvert juga nih. Nah, jadi ajak ngobrol yang seperti itu dulu, ngobrol hal yang ringan tentang acara, tentang pekerjaan, tentang pendapat tentang satu hal gitu ya, setelah melakukan riset. Lalu misalnya nanti kalau kamu mau berhadapan dengan orang yang energi levelnya 8 apa 9, datangnya berdua. Sama oke deh kita the gang of introvert deh nggak apa-apa. Masuk. Nanti lihat lagi siapa nih orang yang Oke, kira-kira dia di pojokan, dia nggak ngomong sama orang, yang dia minum tuh kayaknya tegang, tangannya dilipat. Oh, ini saatnya kita membantu dia nih. Ya udah kita datanginlah orang yang tegang itu karena kita sama-sama tegang, terus akhirnya dari 1 2 jadi 3. Nah, setelah udah 3 bisa duduk bareng, ngobrol, kenalan. Nanti ternyata ada friend of friend. Oh ini dikenalin ke temannya, pasti jadi banyak. Dari one on one bisa menjadi group conversation juga. Itu ya mungkin ya kalau kita benar-benar udah yang malu dan susah sosialisasi itu nggak apa-apa, mulai seperti itu. Lalu kalau dari Niken nih menghadapi ketakutan engage dalam conversation. Engage dalam conversation itu hanya bisa menjadi menakutkan ketika kita tidak mempunyai sesuatu untuk kita share. Jadi tadi yang di fase 50% pertama ya ketika kita melakukan riset, kita tuh sudah tahu secara demografi dan psikografi orang-orang yang kita hadapi, yang kita temui itu seperti apa. Kita cenderung kan tidak yang kayak, oke, saya hari ini mau ngelatih networking, saya datang ke pesta secara random. Saya nggak diundang, saya datang. Kan kita nggak begitu. Kita misal datang ke pesta pernikahan, tunangan, akikah, sunatan, reuni, ya, seminar, webinar atau apapun, kita udah tahu konteksnya apa, yang datang kira-kira orang ini mau belajar apa dan ngomongin topik yang apa ya. Jadi kita sedikit well prepare, ya, kita punya persiapan dan kita tahu apa sih kaitan dari topik ini dengan apa yang kita kerjakan, kita bisa kontribusi apa sih, kita bisa ngasih apa sih, yang menjadi keahlian kita itu apa. Jadi selalu ada sesuatu yang bisa kita bagikan dan kalau kita punya sesuatu yang bisa kita bagikan, itu kita tidak akan awkward dan tidak akan blank. Karena kalau kita blank, walau-walam, susah. Pasti ya. Tapi dengan riset, setidaknya kita mengetahui, oh orang ini tuh siapa ya, usia berapa, bidang dia apa. Walaupun kita nggak tahu kita kita mau berbagi apa, at least kita sediakan 3 pertanyaan. Kita mau belajar apa dari orang-orang yang hadir di sini. Jadi teman-teman, ini kan bilang saya blank. Mungkin kamu blank untuk share apa yang kamu tahu. Tapi kamu tidak akan blank untuk bertanya apa yang kamu mau tahu dari orang lain, gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, ini yang sudah raise hand boleh kali ya, Kak Destia ya? Ya, boleh boleh yang on cam nih Kak terutama ya. Udah semangat banget Yang on kayaknya cam ya? latihan tanya kayaknya. Boleh boleh Siap. Mungkin Mas Rizky dulu deh, abis itu baru siap. Mbak Laili ya. Kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa, tapi kalau bisa alangkah baiknya. Iya, tapi, gini nih Kak, sayangnya karena Ya, waktunya terbatas waktu ya, ya? jadi Wah, iya tinggal 1 pertanyaan. Jadi tinggal 1 ya. mohon maaf banget buat Kak Nurlaili, mungkin bisa reach out ke sosmednya Kak Will boleh juga nggak sih, Boleh Kak? dong, boleh Nah, dong. nanti bisa ditanya di situ buat teman-teman juga. Monggo Oke, silahkan penanya terakhir ya. 2 Rizky nih yang tanya nih ya. Mas Muhammad Iya, Rizky Abdillah. bener. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya gitu. Kenalkan saya Muhammad Rizky Abdillah gitu. Di sini saya ingin bertanya gitu ya Kak. Jadi bisa dibilang gitu ya Kak, aku tuh orang yang mudah adaptasi gitu sama orang lain gitu. Dan orang lain juga nganggap aku tuh seorang yang ekstrovert gitu. Karena bisa dibilang saya tuh orang yang ceria dan bawel juga gitu. Tapi itu kalau udah kenal gitu. Tapi sebetulnya
saya mikirnya saya tuh orang yang introvert juga gitu. Karena ketika ketemu orang baru gitu, aku tuh masih pemalu gitu. Terus kayak ngomong di depan orang banyak juga masih agak gagap dan kayak malu gitu, kayak nggak percaya diri gitu. Bahkan aku tuh kayak kalau kerja gitu lebih enak sendiri gitu dibandingkan kalau misalkan kerja barengan gitu. Ya, Terus bahkan aku juga gitu nggak suka keramaian gitu. Tapi orang-orang nganggap saya tuh ekstrovert gitu. Nah, ya. gimana sih anggapan kakak gitu? Dan mungkin ada hal yang perlu saya perbaiki kah gitu tentang perilaku saya gitu. Udah sih kak, terima Baik. kasih. Terima kasih ya Mas Rizky untuk pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, kita tentu semua punya keterbatasan energi ya, nggak ada orang yang punya energi yang tidak terbatas. Jadi Mas Rizky mungkin bisa menentukan dari segala aspek kehidupan yang Mas Rizky geluti dan Mas Rizky masuki, berapa katakanlah top 3 gitu ya, yang menjadi top priority. Oke, dalam pekerjaan harus excellent, terus harus punya misalnya, Mas sorry kerjanya di bidang apa? Saya sebetulnya mahasiswa tapi kerja juga di dunia entertainer. Entertainment ya, oke, thank you. Jadi pertama, kalau menurut saya, Mas harus excellent sebagai mahasiswa. Mas harus berprestasi dari apa yang Mas pelajari, itu yang pertama. Kedua, karena Mas kerja di bidang entertainment, Mas harus membangun support system yang kuat di dunia entertainment. Mas harus dikenal orang, harus mengenal orang dari berbagai jenis profesi di bidang entertainment. Jadi kalau mau ngapain tuh gampang. Bisa dibantu orang, bisa juga lebih banyak ngebantu orang. Karena membuat dirimu dikenal sama orang lain. Dan yang ketiga adalah, ini fokus di yang lebih sosial. Apakah Mas, berteman dengan teman-teman dari kantor, atau teman-teman dari SMA, atau teman-teman dari, kelompok pengajian misalnya, itu harus juga punya satu komunitas di luar kampus, entertainment, tapi juga ada yang dari aspek yang berbeda. Jadi membuat diri Mas itu tidak hanya didefinisikan dari pekerjaan, tapi dari misal kelompok pengajian atau yang lain itu kan kita tahu ya, orang tuh kerjanya beda-beda dan dia datang dari background yang lain-lain. Itu kita bisa belajar banyak dari mereka juga. Jadi batasi ya untuk top priority-nya 3, kemudian tadi penyebab untuk kita malu atau kita, sulit, kita kita tidak tahu kita harus ngomong apa. Again jawaban saya kembali kepada preparation kita. Preparation itu bisa 2, 1 kita datang ke ruangan, kita itu bawa piring yang sudah berisi makanan, yang kita bagikan ke orang, "Eh, ini yang gua punya loh, silakan silakan cicipin." Berarti kita berbagi pengetahuan kita tentang bidang yang kita geluti, tentang entertainment, tentang menjadi mahasiswa, tentang, apa yang kita kuasai. Kedua, kita bawa piring kosong, gua mau belajar A, B, C. Jadi sama ketika kita nggak tahu sesuatu yang mau kita bagikan, kita harus tahu apa yang kita butuhkan. Dan kita butuhkan itu dalam bentuk pertanyaan kita pada orang lain. Karena ini konteksnya adalah kita engaging in a conversation. Berarti orang lain itu ketika mendapat pertanyaan yang bagus, ya misalnya kita tanya kepada, Mbak Indri, "Mbak Indri kerja di bidang apa?" Terus Mbak Indri, "Apa sih yang seru dari pekerjaan ini?" "Mbak, sorry nih aku pengen tahu temenku di bidang ini juga. Kalau dia ada kesulitan di gini, menurut Mbak tuh harus gimana sih?" Orang tuh suka berbicara tentang proses ya, apalagi kalau ngobrolnya one on one, tidak disebar gitu ya, cerita-cerita, dia juga jadi refresh, "Oh ternyata gua ngerti juga ya sama bidang gua." Waktu diingatkan lagi, "Oh iya, kebetulan di kantor lagi ada begini, pas banget kamu nanya." Jadi kayak ke-refresh lagi gitu pikirannya. Itu bisa. Jadi tadi ya analoginya, piringnya apakah isi makanan kita mau bagiin ke orang atau kita piring kosong untuk mendapat sesuatu. Itu bisa. Oke. Kak, Begitu. siap, terima kasih kak. Sama-sama. Oke, wah sayang banget ya, ternyata teman-teman antusias banget nih Kak Will. Jadi tadi Kak Will berhasil lah bikin materi yang kayaknya, masuk gitu ke overthinking-an teman-teman yang ada di sini ya. Jadi, tadi juga walaupun beberapa nggak terjawab, tapi kayaknya beberapa masalah udah terjawab kayaknya sama-sama gitu Kak. Karena kan berkaitan dengan personality kan banyak yang mirip gitu mungkin Ya, case-nya. Jadi, sayang banget tapi teman-teman harus, berakhir di sini sesi Q&A-nya, tapi teman-teman bisa engage sama Kak Will ya, Kak Will di sosial media Kak Will atau di LinkedIn tadi kayaknya ada yang izin connect ke LinkedIn-nya siap, Kak Will. Jadi, teman-teman di sini setelah ini kita bakal, ngumumin siapa yang dipilih Kak Will untuk dapetin hadiah atau giveaway dari Kak Will. Silahkan Kak Will dipilih,
siapa nih yang beruntung dan sesuai, worth it sama keaktifan mereka selama acara hari ini? Iya, saya terima kasih ya untuk teman-teman semua sebenarnya, ini karena kita ada keterbatasan 5 ya, tapi ini bukan masalah, saya favoritnya siapa, bukan. Tapi saya akan kasih sedikit alasan kenapa saya memilih yang bersangkutan. Yang pertama, saya mau ngasih ke, Otavia ya, supaya Otavia itu, tidak merasa, "Oh dengan saya nggak mau sharing gini-gini artinya saya nggak bisa personal branding." Tidak, karena dunia ini sangat luas, kita tidak bicara soal diri kita bisa juga belajar dari orang lain. Dan semoga Otavia setelah ini dengan kemampuan networking, personal branding yang semakin meningkat, bisa berbagi inspirasi ke orang-orang bahwa dunia IT ini menarik dan banyak sekali orang sukses yang bisa kita belajar dari mereka gitu ya. Jadi yang pertama buat Otavia, kemudian yang kedua untuk, Mbak Indri supaya tidak malu-malu dan supaya energi levelnya tetap terjaga dan supaya bisa mengatakan kepada introvert-introvert yang lain bahwa, "Eh, kita tuh sebenarnya bisa loh, kita networking, kita datang ke acara itu, kita nggak perlu harus jadi orang lain ya." Tapi tetap PR buat Mbak Indri, kalau energi levelnya itu 4 dari 10, naikin pelan-pelan, 4,5, 5, 5,5, itu sangat lumayan. Karena gini, kalau kita bilang 10 itu heboh gitu ya, 4 kurang misalnya, tapi kalau 4 jadi 6 itu naiknya 50% loh. Jadi kita jangan anggap remeh small progress gitu ya. Jadi mudah-mudahan buku saya bisa membantu Mbak Indri juga untuk berproses menuju energi level yang lebih tinggi lagi, yang bisa dibagikan ke orang lain. Itu dia, kemudian saya mau kasih ke Mas Rizky Sesar. Tadi yang pertama ya, Mas Rizky Sesar, supaya, apa yang Mas lakukan selama ini, Mas tidak lagi merasa bahwa nggak ada yang menarik dari kehidupan atau, apa yang Mas geluti. Karena ternyata kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, banyak sekali hal yang bermanfaat dan sangat seru gitu di sekitar kita ya. Dan kita tuh bisa belajar dari mana saja dan bisa sharing apa saja ke siapapun. Itu penting untuk diketahui. Kemudian saya mau kasih ke Niken ya. Jadi untuk Niken ini nanti kalau kamu baca buku saya ada betapa banyak contoh saya bertemu dengan si A, dengan si B, kadang-kadang saya juga merasa agak awkward, tapi bagaimana saya meng-handle itu dengan preparation, dengan research terhadap orang yang kita ajak bicara itu sangat bisa ya. Jadi, apa yang dilakukan itu sebenarnya semua orang bisa lakukan dan semoga dengan membaca buku saya, teman-teman bisa mendapat sesuatu. Oke, terus terakhir tentu kepada Mas Rizky Abdillah yang bergelut di bidang entertainment, semoga bermanfaat buku saya. Nggak apa-apa kalau kadang-kadang kita merasa introvert, kadang kita ekstrovert, kadang ini, ya namanya juga manusia gitu ya, nggak ada yang, saklek gitu ya. Yang penting, tetap berusaha dan Eee, dari pekerjaan di bidang entertainment itu bisa kenal banyak orang. Ini tantangan buat Mas Rizky adalah bagaimana menjadi, a good example untuk orang lain. Janganlah kita terlibat dalam hal-hal negatif di entertainment, tapi yang tadi ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadilah orang yang, selalu siap membantu orang lain, apalagi yang misal dia mau masuk ke bidang yang sama, terus dia nggak punya, panutan gitu ya, mudah-mudahan bisa banyak bantu orang gitu, Mas. Terima kasih. Oke, thank you Kak Will, thank you juga. Selamat buat teman-teman yang dapetin giveaway-nya. Ini giveaway-nya nggak nggak semena-mena uang cepet ya teman-teman. Ini investasi buat ilmu teman-teman. Apalagi yang di sini kan alasannya terkait dengan insecurity, introvert, extrovert, dan tentang networking nih. Bukunya Kak Will ini pasti sangat bermanfaat. Aku aja pengen sebenarnya teman-teman. Jadi selamat ya buat teman-teman yang dapat, selamat juga dan makasih pastinya karena teman-teman udah aktif ya, udah mau on cam, udah, mau bertanya juga, curcol juga mungkin ke Kak Will tentang overthinking-nya dan mungkin alhamdulillah ya terjawab ya teman-teman. Bismillah, semoga teman-teman habis dari acara ini, teman-teman bisa upgrade ya dari yang awalnya level 1 jadi level 3, 4 dan seterusnya. Nah, sebelumnya, buat kenang-kenangan juga nih bahwa di momen inilah aku berkembang aja, di momen inilah aku bertumbuh nih. Nah, teman-teman boleh on cam nih,
bareng-bareng kita foto bareng, kita lakuin sesi dokumentasi. Jadi mungkin teman-teman bisa post juga di LinkedIn gitu kan, buat update juga biar teman-teman visible kalau teman-teman lagi upgrading diri nih sama Kak Will gitu. Dan nanti bisa di-mention tuh Kak Will LinkedIn-nya. Jadi kalian kalau mau connect Kak Will nggak asing siapa nih tiba-tiba connect gitu kan. Jadi teman-teman bisa engage dari situ. Oke teman-teman, aku tunggu ya yang mau on cam nih udah ada para pemenang giveaway udah on cam nih, tinggal Kak Niken yang belum on cam. Oke, mungkin aku hitung mundur ya, 3, 2, 1, aku mulai ya dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih banyak buat waktunya. Weekend-weekend kalian antusias buat belajar dan kalian manfaatin momen ini buat curcol, buat tambah ilmu. Ini juga kesempatan yang langka loh, bisa curcolnya sama seorang dosen loh, teman-teman. Jadi teman-teman di sini semoga ilmunya bermanfaat. Thank you juga buat Kak Will udah ngasih ilmu. Aku yang thank you ya kepada Iya, Kak Destia dan buat teman-teman ngasih ilmu, semua. ngasih hadiah juga buat teman-teman kurang baik apa. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman aku juga selaku MC mohon maaf kalau ada kurang dalam perkataan ataupun so asik nih ya nggak apa-apa namanya juga usaha kan teman-teman. Jadi semoga hari Itu ini acaranya diferensiasi. oh bener, Hmm. alhamdulillah akhirnya aku menemukan diferensiasiku ya. Jadi so asik itu akan aku jadikan simbol. Semoga Kak Will inget lah kalau cari MC yang so asik itu keingetan Destia. Siap. Oke, thank you banget Kak Will, thank you buat teman-teman juga yang hadir. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah. Selamat siang, selamat pagi menuju siang, dan sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Siang. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Happy weekend semua. Weekend. Mari. Nadi, thank you Kak Will, thank you Thank you Kak teman-teman. Destia.